Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di sini di channel Rally Jamur Jaya Makmur, channel selalu memberikan informasi inovatif serta manfaat untuk kalian semua seputar budidaya jamur merang ya. Jadi kalau misalkan dari kawan-kawan semua yang masih pemula ingin menjalankan budidaya jamur merang, kalian semua cocok banget nonton video ini, karena di video kali ini aku mau memberikan cara memilih tempat yang cocok dan bagus untuk budidaya jamur merang ini ya. Aku mau sekedar cerita dulu. Di sini aku menjalankan budidaya jamur merang di tempat yang mungkin masih jarang penduduknya lah ya. Soalnya rumah saya itu kan di gang belakang ya, makanya rumahnya masih jarang-jarang. Dan juga aku menjalankan budidaya jamur merang ini dari 2020 ya. Sekarang ini 2022 akhir ya, sekitar 3 tahunan ya. Nah itu aku dulu kepikiran membuat budidaya jamur merang karena saudaraku itu membuat jamur ini dulu ya. Nah setelah itu aku belajar dari beliau dan alhamdulillah karena di sini bahan-bahan yang digunakan itu murah, misalkan seperti bambu yang nanti digunakan untuk membuat kumbung itu masih tergolong murah di sini per batangnya ya. Nah oke, jadi kali ini aku mau menjelaskan ke teman-teman tempat apa yang dimanakah tempat yang cocok untuk budidaya jamur merang, karena budidaya jamur merang ini tidak bisa sembarang dibudidayakan ya, atau misalkan asal membudidayakan di tempat-tempat yang mungkin sangat beresiko tinggi ya dalam kegagalan atau banyak hal lain lah pokoknya. Oke, yang pertama-tama adalah jangan membudidayakan jamur merang ini misalkan di tempat yang ramai penduduk atau di tempat yang rapat penduduknya ya. Kenapa? Karena budidaya jamur merang ini itu misalkan ini, kalau misalkan dalam skala uji coba atau skala rumah tangga mungkin itu masih bisa ya di tempat-tempat yang ramai penduduknya. Tapi kalau misalkan sudah skala usaha, skala besar, nah itu tidak aku rekomendasikan, karena kita tahu sendiri bahwasanya dalam proses pengolahan media jamur merang ini itu sangat bau sekali ya, apalagi limbah perendaman itu, waduh baunya seperti nggak bisa dibayangkan itu bro. Terutama di sini, karena di sini itu kan kebanyakan itu menggunakan media tangkos sawit ya. Bahwasanya tangkos sawit itu kalau misalkan kita rendam selama 3 hari 2 malam dan airnya kita buang, nah air tersebut itu bau banget ya. Bahkan aku pernah mendengar pengalaman dari orang-orang sekitar kok, membuang limbah air tersebut malah bisa merugikan tetangganya karena air tersebut meresap ke sumur dan sumurnya malah jadi bau ya. Wah, ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bahwasanya jangan membudidayakan jamur merang ini mungkin untuk skala usaha di tempat-tempat yang ramai penduduknya atau sudah banyak penduduknya ya, karena sangat mengganggu sekali. Apalagi kalau misalkan media tangkos itu baru datang atau tangkos dari pabrik datang ke rumah atau ke tempat yang akan kita budidayakan, nah itu baunya sangat menyengat sekali ya. Mungkin tetangga kalian yang belum terbiasa bakalan ngomel-ngomel ya. Tapi alhamdulillah karena di sini orang-orangnya mungkin sudah terbiasa, dan selain itu juga saya sudah lama ya mungkin sudah terbiasa ya dengan bau tangkos sawit tersebut. Makanya aku saran ke kawan-kawan semua, misalkan mau budidaya jamur merang, jangan budidayakan di tempat yang ramai penduduknya ya, karena itu sangat beresiko tinggi. Dan ini ada solusi, misalkan buat kalian yang mau menyewa tempat misalkan yang agak jauh dari perumahan, itu lebih bagus ya. Tapi saran dari saya, jangan memilih tempat yang mungkin terlalu lapang ya, misalkan di tempat yang terlalu jarang pepohonan, atau misalkan di tempat yang seperti pokoknya lapang lah, jarang pepohonan, itu kurang aku rekomendasikan. Kenapa? Karena suhunya itu misalkan panas, misalkan saat cuaca panas, waduh itu suhunya nggak karu-karuan ya. Makanya kalau misalkan kalian mau membuat kumbung, carilah tempat yang misalkan ada naungan ya, walaupun misalkan agak sedikit-sedikit, yang penting ada naungan. Dan juga jangan terlalu full naungan. Misalkan kalau kalian membudidayakan jamur merang di tempat yang di dalam, misalkan di dalam gedung, nah itu kurang bagus ya menurut gue ya, karena kurang mendapatkan sinar nantinya. Makanya ada saran dari aku, buatlah kumbung yang di tempat-tempat yang mungkin agak terkena naungan dan juga ya tetap terkena sinar matahari ya, walaupun nanti kita cukup membutuhkan cahayanya, bukan sinar mataharinya secara langsung ya. Jadi kalau misalkan kalian mau membudidayakan jamur merang, kalian pahami dulu tempatnya di mana ya. Jangan asal membudidayakan jamur merang, karena sepengalaman dari saya itu dulu waktu aku melihat, maksudnya pengalaman dari aku kumbung pertama dulu itu panas banget ya.
Nah setelah itu aku mempunyai ide, yaitu dengan cara menanam pohon-pohon sekitar kumbungnya ya. Aku kasih tanaman pohon pisang, pohon kopi coklat itu ya, supaya apa, supaya nggak terlalu panas banget ya. Misalkan di siang hari itu panasnya luar biasa ya, makanya mungkin ada solusi lagi. Kalian bisa menggunakan paranet atau bisa menggunakan atapnya itu menggunakan genteng ya. Tapi kalau misalkan menggunakan plastik, suhunya itu tidak karu-karuan bro, suhunya bakalan over ya. Padahal di tempat saya yang kumbungnya mungkin masih terkena naungan pepohonan, itu suhunya kalau siang bisa mencapai 35 derajat bro. Makanya dari kalian jangan asal membudidayakan jamur merang, ditakutkan kalian sudah mengeluarkan modal banyak dan hasilnya nggak ada. Makanya waduh, itu sulit sekali dipahami bro ya. Makanya aku bilang tadi, yang pertama itu carilah tempat yang jarang penduduknya. Atau misalkan kalau kalian mau nyewa tempat, carilah tempat yang jangan terlalu banyak, jangan terlalu lapang lah pokoknya ya. Minimal ya ada naungan ya, misalkan agak di bawah pohon tapi jangan di bawah pohon kelapa ya. Nah itu yang kedua, yaitu tadi karena pengolahan media jamur merang ini bau, makanya saran dari aku itu yaitu tadi jangan terlalu banyak membudidayakan di tempat yang mungkin rempet penduduknya atau banyak penduduknya, itu karena akan mengganggu tetangga kita sekitar ya itu. Jadi mungkin ya itu saja sedikit sharing kali ini. Semoga video sharing kali ini bisa menjadi sebuah referensi buat kawan-kawan semua. Buat kalian semua yang mungkin ingin tahu cara-cara budidaya jamur merang, di channel ini aku sudah membahas seputar budidaya jamur merang dari mungkin tahapan awal sampai dengan panen. Karena di channel ini akan selalu membahas seputar budidaya jamur merang gitu ya. Ada tahap perendaman, pengomposan, pembalikan, penaikan media, sampai nanti penebaran bibit. Nah itu udah aku bahas semuanya. Untuk link-link videonya aku sudah sharing semuanya di deskripsi video ini. Silahkan kalian cek atau bisa kalian kunjungi di channel ini. Buat oh ya, di sini aku juga menjual bibit jamur merang. Misalkan dari kawan-kawan yang mungkin mengalami sebelumnya kegagalan menggunakan bibit yang nggak jelas, di sini aku rekomendasikan buat kawan-kawan semua pakai bibit yang sering aku pakai. Ini nomor WA saya, silakan kalau kalian mau order. Di sini aku biasanya sering pakai bibit Merdeka ya. Buat kalian mungkin belum pernah mencoba, silakan kalian coba bibit Merdeka. Semoga hasilnya juga bagus. Pengalaman dari saya, alhamdulillah hasilnya ya lumayan ya, bagus ya. Jadi sekian aja kali ya video kali ini. Semoga video kali ini bisa menjadi sebuah referensi buat kawan-kawan yang akan membudidayakan jamur merang ya. Karena budidaya jamur merang ini insya Allah prospek kedepannya bagus ya. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya di bawah ini, share video ini, komen di bawah bila ada pertanyaan, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, matur suwun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.